Odading Mang Oleh, rasanya seperti menjadi Iron Man. Kita lagi mau buat odading. Tungguin videonya ya guys. Alhamdulillah odadingnya sudah jadi. Itu yang original ya? Ya, Ini yang original. tuh guys. Dan ini mantul. Tuh lihat dong. Nah sekarang kita mau coba. Jadi ini isiannya pakai selai. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Nih guys, bener-bener lembut banget kan? Dilihat kan? Adonannya bener-bener lembut banget dan ringan gitu. Kita coba ya. Ya. Nggak terlalu padat. Enak banget. Pakai isian coba ya. Pakai isian. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Ditambahin coklat itu jadi makin jadi Superman sekarang, bukan Iron Man. Coba wangi. Wangi banget. Wangi wijennya. Rasanya nggak terlalu manis, Iya, nggak terlalu manis, nggak terlalu. nggak enak, dan apa sih, biasanya seret ya. Ini Iya. kita nggak seret, Iya. nggak cepet aus kalau makan ini. Gue juga tuh emang ya ampun berhasil guys cobain resep ini ya. Tau gak sih ini resep pernah cobain juga waktu buat bomboloni sama donat mini gitu. Nah ini yang ketiga kalinya, jadi akan Eka coba terus untuk buat roti-roti lainnya dan berhasil. Kalian Udah capek loh, Jangan coba ya. molen-molenin. Mang Oleh, nih kita udah cobain juga ya di Lampung. Mang Oleh, gimana nih Mang Oleh? Karena kita di Lampung, jadi kita buat aja. Coba kita di Bandung Mang Oleh ya, cobain ketemu Mang Ade ya. Mang Ade, udah coba nih Mang Ade. Kita udah Kita coba. bentar lagi jadi Iron Man. Odading dan Ican dan ide udah jadi. Cobain lagi, ini enak banget sumpah yang original. Subscribe, like, dan share. Jangan lupa komen juga mau buat resep apa lagi. Dadah. Dah. Ada ini nggak ya untuk membahas banget? Apa ya? Masih bocoran ya? Masih kayak odadingnya Mang Oleh itu. Jadi si odading. Jadi guys si guys, jadi kita pada update di story ya guys. Iya, karena seru. Ini sebenarnya bukan odading Mang Oleh, ini odading perjuangan. Nungguinnya lama, guys. Jadi udah susah. Pertama kita aktifkan raginya dulu ya. Jadi ini aku manasin si susu cairnya. Anget-anget kuku aja. Kalau dia terlalu panas nanti raginya mati. Nah kalau sudah agak hangat, kita sisihkan, kita siapkan dulu raginya, terus gula pasir, dan kita masukkan susu cair yang sudah kita hangatkan tadi ya. Jadi kalau ada yang manis-manis, dia raginya akan bisa aktif ya. Jadi kita diamkan dulu. Kalau sudah agak berbuih itu berarti tandanya raginya aktif ya. Jadi kita istirahatkan selama 5 atau 10 menit tergantung suhu ruang ya. Kita tutup seperti ini. Raginya sudah aktif ya, dia sudah berbuih dan menggelembung gitu. Ini tandanya raginya aktif ya. Pertama kita masukkan tepung terigu ya, lalu kemudian kita masukkan telur. Ini aku pakai 1 butir telur, lalu masukkan gula, kita aduk-aduk. Nah kemudian kita masukkan si biangnya ya, sedikit demi sedikit ya, lalu kita aduk sampai benar-benar halus. Nah diaduk terus ya. Nah jadi katanya si odading ini tuh ada manis-manisnya gitu. Nah jadi aku tambahin susu kental manis
Sesuaikan selera kamu aja manisnya semana. Nah ini aku tambahin lagi tepung terigu, jadi nggak terlalu lengket banget gitu ya. Jadi kira-kira aja ya. Terakhir kita masukkan mentega dan juga garam. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya benar-benar rata. Jadi ini teksturnya kental. Kita kan tanpa ulen, jadi bukan buat kalis ya. Jadi teksturnya seperti ini. Lengket juga nggak banget. Jadi kita sesuaikan aja, karena nanti pas kita mau ngebentuk kita taburin terigunya yang banyak ya. Nah aku tambahin lagi nih sampai begini. Istirahatkan sampai 1 atau 2 jam ya. Setelah diistirahatkan, dia sudah mengembang 2 kali lipat ya. Nah seperti ini, jadi dia benar-benar berongga banget ya. Setelah itu kita kempeskan. Jadi kalau misalnya kalian diuleni, itu bawahnya dialasi dengan minyak dulu ya supaya nggak lengket. Tapi memang karena ini kan tanpa ulen, jadi memang teksturnya seperti ini ya, lengket gitu. Jadi kalau teksturnya lengket gitu, kita taburi terigu yang banyak. Nah jadi kita siapkan silikon matnya, kita taburkan terigu yang banyak, lalu kita tuangkan si adonan tadi ya. Setelah itu atasnya kita taburi terigu lagi ya. Jadi ini tipsnya sih, jadi tipsnya dimain di terigunya ya. Jadi kalau udah nggak lengket itu udah bisa diaduk kok. Jadi jangan terlalu keras banget juga, sedang lah ya. Kita bisa ngira-ngira sih. Nah kalau misalnya udah bisa diaduk gini, kita rolling. Nah seperti ini, baru nanti kita potong ya. Jadi nggak usah terlalu banyak terigu banget, nanti keras gitu. Jadi udah pas lah takarannya nih, seperti ini. Tetap halus juga kan. Nah udah itu pinggirannya kita potong, jadi supaya rapi gitu. Kita potong pinggirannya, lalu kita potong persegi panjang. Nah jadi bentuknya kayak odading gitu ya. Kita taburi terigu lagi. Jadi memang di odading Mang Oleh itu kan banyak terigu juga tuh, pada saat aku lihat di video juga kan. Jadi ini salah satu tipsnya juga ya. Sebenarnya kalian bisa aja diolesi sama minyak juga ya, tangannya supaya nggak lengket. Tapi kan karena ini posisi kita juga adonannya lengket, jadi nggak masalah kalau banyak terigu juga. Tetap konsistensinya itu nggak bikin keras kok. Nah udah itu kita olesi dengan air minum ya, supaya si wijennya itu nempel. Kalian kalau nggak mau pakai topping juga boleh kok, nggak apa-apa. Tapi wijennya ini buat wangi geng. Nah kalian bisa olesi dengan telur juga atau susu, nggak masalah ya. Nah kita olesi, baru kita taburi si wijennya. Nah jadi kita tutup lagi, kita frothing lagi selama kurang lebih 5 menit lah ya. Nah ini adonan yang sisa tadi ya, jadi dia udah agak ngeset gitu. Kalaupun dia agak ngeset, dia tetap adonannya ringan ya geng ya. Nah kita taburi wijen seperti tadi ya. Lalu kita panaskan minyak dengan api kecil aja ya. Nah ini baru kita masukkan si adonannya ya. Maaf banget ini jadi pertama udah aku goreng juga, cuma nggak ke record. Jadi ini minyaknya bekas terigu gitu ya, nggak masalah kok. Ini bener-bener cuma dipakai 2 kali gitu. Nah lalu kita masukin si adonannya. Ini udah aku frothing jadi agak mengembang gitu ya. Nah inget ya, baliknya cuma 1 kali aja supaya minyaknya enggak menyerap dan kelihatan white ringnya gitu. Sebenarnya harusnya pakai ini sih, pakai lidi sate. Kalaupun masak donat juga seperti itu harusnya, cuma karena aku lagi nggak bawa ya, karena di kantor juga, jadi pakai capitan. Tetap jangan ditekan ya. Nah kita tiriskan, ini sudah jadi odadingnya. Tuh moist banget kan, bener-bener lembut banget. Nah jadi waktu aku pertama kali buat itu 3 hari baru jamuran gitu, bener-bener tanpa pengawet. Jadi H+1 itu masih tetap enak kok geng, dan masih tetap lembut. Jangan lupa cobain resepnya ya. Makasih.